Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, selamat datang di rumah Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Percayalah bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami manusia yang terbatas Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan kami memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu akan mengubahkan, memberkati, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Sekali lagi sorak-sorak buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia
penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu bebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. dan ada kelepasan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya.
Tuhan. Tuhan Allah kita bersama atas sucian umatnya. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita bersama atas sucian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan Allah kita bersama di atas pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan Allah kita bersama di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Amin. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi saudara-saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita semua adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, tak dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa dan hanya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Siapkan hati yang terbaik untuk firman-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Kami percaya Tuhan masih ada jalan terbuka di depan kami. Mungkin kiri kanan muka belakang kami mengalami jalan buntu, tapi kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Saya tidak ada di tengah-tengah kita setiap hari. Haleluya. Masih ada jalan.
Kristus Tuhan kami yang ajaib. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kami mendapat keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami yang keluar dari hati yang mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sekarang kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap telinga pendengaran kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Kristus. Sehingga kuasa setan iblis tidak bisa mencuri firman, mengganggu konsentrasi kami terima firman. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat pagi semuanya, shalom, salam damai, sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Setelah beberapa saat saudara kita nggak bisa ibadah secara tatap muka, kalau hari ini kita bisa lagi, sungguh kita syukuri, kita nikmati. Nah saudara, bulan ini, bulan Maret, di minggu yang pertama, saudara-saudara sekalian kita nanti akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, bulan ini subtemanya adalah God's way, cara Allah. Saudara-saudara sekalian, cara Allah pasti berbeda ya dengan cara manusia. Manusia inginnya cepat, semuanya serba instan, maunya yang gampang, maunya yang tidak merepotkan, tidak menyusahkan. Kalau perlu nggak ada resiko, itu cara manusia. Saudara-saudara sekalian, tapi cara Allah dari dulu sekarang tidak pernah berubah saudara ya. Allah kalau kerja kadang-kadang menurut kita kok lama sekali ya. Ada cukup banyak mungkin doa permohonan kita sampai hari ini mungkin kita belum dapat jawabannya. Cara Allah selalu melalui satu proses, tidak instan begitu aja. Tetapi saudara kadang-kadang juga ada lembah-lembah yang kelam, ada masa-masa yang sulit yang harus kita lewati. Semua saudara dipakai adalah untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita sangat meyakini kalau Allah sudah berbicara, Dia pasti menggenapinya. Amin. Kalau Dia sudah berfirman, tidak akan gagal. Karena Dia ada Allah, Dialah Allah saudara yang sanggup melakukan segala perkara. Nah hari ini sudah saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah mengapa Yesus naik keledai. Nah ya, ini juga cara Allah, kita enggak mengerti. Saudara-saudara sekalian, nanti beberapa waktu lagi, bulan depan ya, kita akan memasuki Hari Raya Paskah. Sebelum Paskah, dari Bukit Zaitun, Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, dan Dia memerintahkan murid-muridnya untuk meminjam keledai. Nah saudara sekalian, kenapa Yesus yang begitu agung, begitu penuh dengan kuasa, kok Dia naik keledai? Nah ini saudara, kita akan lihat kebenaran firman inilah salah satu cara Allah yang Dia ingin kerjakan. Yang pertama saudara adalah untuk menggenapkan nubuatan. Mari kita melihat itu di dalam Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor, apa saudara? Keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh kitab Zakaria? Saya bisa membayangkan pada saat Zakaria dikuasai oleh Roh Allah menuliskan ini, mungkin hatinya juga bingung ya, kok ini ya, tapi ya dia nurut aja. Tahukah saudara bahwa kelahiran Yesus Kristus sebagai Mesias, satu-satunya yang dipilih Allah untuk membawa keselamatan. Saudara, nubuatannya ada kurang lebih 300 ya, dan semuanya tergenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Sekarang saudara, mari kita melihat bagian yang kedua dan ini kita akan masuk kepada pokok pemberitaan firman.
yaitu saudara, mengapa Yesus naik keledai bukan cuma harus dipas-paskan, menggenapkan nubuatan, tetapi saudara karena memiliki makna yang dalam, ya, memiliki makna yang dalam. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Saudara-saudara sekalian, inilah penggenapan yang sungguh sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya berkata begitu banyak nubuatan-nubuatan, termasuk kelahiran Yesus di kota yang kecil Bethlehem, dilahirkan dari seorang anak dara, dan banyak hal yang lain saudara, Immanuel, dan semua itu digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Itu yang membuat kita saudara berdiri di dalam iman yang teguh, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal 21 ya, di dalam perikop yang sama mengenai Yesus yang turun saudara Bukit Zaitun menuju Yerusalem, dikatakan saudara sangat besar jumlahnya. Jadi saudara ada kerumunan orang begitu banyak. Coba kita bisa membayangkan bagaimana Yesus naik keledai memasuki Yerusalem. Nah ini saudara ya, jadi memasuki Yerusalem. Saudara, ini adalah satu tempat yang sangat umum dilalui oleh banyak orang. Jadi rupanya ini adalah satu kesengajaan. Yesus tidak melakukan sembunyi-sembunyi, tetapi dia ingin saudara mereka, orang-orang di sekelilingnya tahu bahwa dia adalah raja yang ditunggu-tunggu mereka. Tetapi saudara bisa membayangkan kenapa raja yang ditunggu-tunggu ini kok naik keledai. Apa maknanya? Nah mari kita melihat saudara, yang pertama, makna yang pertama adalah Yesus naik keledai itu menggambarkan bahwa dia adalah Raja Damai. Bukankah itu juga salah satu nubuatan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ya, bahwa dia adalah Raja Damai. Kontras sekali saudara dengan seorang panglima perang yang gagah perkasa, yaitu naik kuda. Ya, coba kita lihat bagaimana. Wah ya, kan ini lebih keren kan? Seandainya Yesus pakai kayak begini kan mungkin ini lebih menakjubkan. Orang-orang pasti berkata, wah ini pantas ini dari penampilannya aja, naik kuda gagah sekali. Saudara, kalau gambaran raja kan cocoknya naik kuda ya, kuda perang dengan pakaian, pakai ketopong, pakai baju zirah, bawa pedang. Wah, rasanya ini mantap sekali. Tapi kenapa Yesus kok tidak naik kuda? Sebab inilah saudara makna yang sangat dalam. Dia datang untuk sungguh-sungguh menjadi Raja Damai. The Prince of Peace. Amin saudara. Dia ingin memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukankah itu juga berita yang dibawa oleh malaikat pada waktu Maria saudara melahirkan Yesus di Bethlehem. Jangan takut ya. Dia Yesus Kristus lahir hari ini. Biarlah damai sejahtera boleh turun, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saya melihat beberapa contoh bahwa saudara di masa damai, maka raja-raja dan juga orang-orang naik keledai.
Saya lihat 30 anak Raja Yair naik keledai. Hakim, bukan raja. 30 anak Yair naik keledai. Lalu kemudian juga Raja Salomo. Pada waktu mau diurapi, saudara sebagai raja, dia dinaikkan ke atas bagal. Bagal ini keperkawinan antara keledai dan kuda, tapi lebih mirip seperti keledai. Ya, diurapi menjadi raja. Dan waktu Abigail, kita tahu ya, wanita ini yang memiliki suami namanya Nabal, kasar dan jahat, saudara. Lalu kemudian karena dia tidak mau memberi makan Daud dan juga tentaranya yang sedang melarikan diri berjaga-jaga di tempat peternakannya Nabal ini. Lalu kemudian Daud menjadi marah sekali dan mau membunuh seisi keluarganya Nabal, laki-lakinya saja. Nah saudara, Abigail datang. Naik apa saudara? Naik keledai. Abigail tidak naik kuda. Kalau naik kuda ngajak perang ini ya. Naik keledai. Jadi inilah pemahaman yang pertama. Yang kedua saudara, keledai itu adalah lambang kekuatan. Tahukah saudara bahwa binatang yang namanya keledai ini mampu berjalan 30 km per hari. Sangat mudah beradaptasi dengan daerah gurun pasir. Binatang pekerja berat, bukan binatang pemalas loh ya. Jadi sudah kalau lihat dari mukanya kan, coba ini nanti jangan ini dulu, keledai dulu, yang keledai saja. Sepertinya mukanya ini apa ya, orang Surabaya bilang sakno ya, kasihan. Nah itu ya, kayaknya kok bodoh, lamban ya. Sudah kayaknya binatangnya ini kayaknya pasrah gitu ya. Beda dengan kuda yang rasanya gagah perkasa, ini kok kayaknya nerimo gitu ya. Tapi sudah sesungguhnya binatang ini pekerja berat, bukan pemalas. Saudara-saudara sekalian, salah satu dari anak Yakub namanya Isakar digambarkan seperti keledai yang kuat. Ya, nanti saudara bisa baca itu. Isakar seperti keledai yang kuat. Simson menghancurkan dan mengalahkan orang Filistin dengan 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Ya, jadi saudara, keledai ini lambang kekuatan. Sekarang kita melihat yang ketiga. Keledai itu mampu menerima beban yang berat. Selama 4 kakinya ini masih mampu menahan beban yang dipikulnya. Semua tugas hampir selalu dikerjakannya dengan baik dan tuntas. Coba munculkan tadi ya gambar. Waduh, rasanya lebih berat bebannya daripada keledainya ya. Ini sudah, keledai ini hebat sekali. Saya waktu beberapa tahun lalu perjalanan ke Israel ya, pernah lewat Dubai. Lalu saya beli ini ornamennya keledai. Waduh, di atasnya memang segala macam ditaruh beban-beban itu. Berbeda dengan binatang kuda. Saudara pernah lihat kuda dikasih beban-beban? Enggak kan, kuda cuma tunggangan aja atau untuk narik andong ataupun yang lain. Tapi coba kalau dikasih beban di atasnya, belum tentu mau saudara ya. Kuda itu memilih-milih dalam bekerja. Kalau dia nggak suka didepak, ditendang itu saudara, pemiliknya, tuannya itu bisa ditendang loh. Tapi keledai tidak mungkin. Saudara, apa maknanya saudara Yesus naik keledai? Menanggung beban yang begitu berat. Bukankah di atas kayu salib? Saudara-saudara sekalian, dia menanggung dosa seisi dunia. Di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu. Sudah beban yang berat, menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 ayat lagi, dia menanggung dosa. Dia yang tidak berdosa menjadi saudara mengenal dosa karena apa? Karena dia menanggung semuanya itu. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi indah sekali saudara, waktu saya juga baca dan mempelajari. Keledai yang ditunggangi oleh Yesus punya satu makna. Bukan karena Yesus itu miskin, gak punya uang, gak bisa beli kuda, gak ada orang yang pinjami kuda, ya udahlah naik keledai aja. Tidak. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus tidak ada yang secara kebetulan. Ya. Dia menanggung dosa seisi dunia. Itu sebabnya sudah dipakai gambaran keledai. Yang keempat, keledai ini menggambarkan ketaatan, kelembutan, kerendahan hati. Tadi saya udah lihat ya dari penampilannya aja keledai dan kuda lain ya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana keledai menggambarkan ketaatan. Di dalam perjanjian lama kita ingat bagaimana keledai lebih taat daripada Bileam. Betul ya? Jadi saudara, sampai keledainya dipakai berbicara untuk mengingatkan Bileam. Jangan lewat sini. Wah ya, saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa pakai segala macam cara. Yesus naik keledai. Ada kelembutan, ada ketaatan, ada kerendahan hati. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang kita lihat yang kelima, yang terakhir. Mengapa Yesus naik keledai? Keledai seringkali digambarkan sebagai binatang yang bodoh. Binatang yang dungu. Binatang yang kayaknya apa ya, bebal gitu ya. Tetapi sesungguhnya saudara sekalian, kita bisa melihat gambaran yang kelima, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan. Bukankah itu seringkali dianggap sebagai kebodohan? Betul saudara ya? Saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, bajunya dilucuti, kepalanya saudara dikasih mahkota yang berduri, dianggap seperti badut, diolok-olok, dihina, dilempari batu, diludahi. Dia berada di tengah-tengah penjahat saudara. Dihukum salib itu adalah satu gambaran, satu hukuman yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Sangat-sangat penuh penderitaan. Sehingga kalau orang lihat saudara, salib itu seperti kebodohan bagi orang dunia. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 25. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi sampai hari ini, pemberitaan Yesus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, satu kebodohan. Tetapi saudara lihat, untuk mereka, untuk saudara dan saya, yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah akan lebih kuat daripada manusia. Amin saudara. Hari ini saudara, kita mau melihat cara Allah. Saudara sekalian, sekalipun kalau kita membaca perjalanan Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita memperingati saudara minggu-minggu persiapan kesengsaraan Kristus. Itu sebabnya kita mau memahami God's way is very unique. Cara Allah itu sangat unik. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus di atas keledai memasuki Yerusalem, orang-orang saudara yang banyak itu berseru, Hosana, Hosana. Mereka melambaikan daun palem. Saudara-saudara sekalian, ketika mereka memuliakan, memuji-muji Yesus. Saudara, Yesus dikelilingi oleh murid-murid yang sederhana. Murid-muridnya saudara bukan orang-orang kaya raya. Murid-muridnya nelayan, orang-orang sederhana. Jauh saudara dari satu gambaran raja yang hebat. Apa yang ada di dalam gambaran orang-orang Israel pada waktu itu? Saudara, bahwa Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat keajaiban, bahkan orang mati dibangkitkan. Mereka berpikir bahwa Yesus ini akan menjadi raja yang menaklukkan, mengusir tentara Romawi. Itu dalam pikiran mereka. Karena pada waktu Yesus hidup, bangsa Israel saat itu sedang dikuasai oleh Romawi.
Mereka ingin sekali bebas saudara dari penjajahan. Jadi mereka berpikir ini Yesus nih akan mengusir tentara-tentara Romawi. Kita akan berkuasa. Tetapi ternyata kok naik keledai. Habis itu ditangkap. Lalu kemudian dicambuk. Lalu kemudian saudara sekalian diberi mahkota berduri. Lalu kemudian diarak. Ya, di tengah perjalanan Via Dolorosa itu semua tahu. Sampai disalib. Loh ya apa ini? Kok mati sih? Matinya sengsara. Gimana ini? Bagaimana dia bisa menaklukkan tentara kerajaan Romawi? Apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Amin saudara. God's way. Yesus harus melewati semua itu. Karena kematian Yesus adalah awal dari kemenangan. Amin saudara. Jika Yesus tidak mati, saudara, kita semua pasti masuk neraka. Karena dia mati mengangkat dosa isi manusia. Saudara sekalian, 3 hari setelah itu dia bangkit. Bagian yang paling terakhir. Maukah saudara menjadi keledai yang ditunggangi Yesus? Saudara sekalian, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kira-kira yang dielu-elukan itu Yesusnya atau keledainya? Wah keledainya hebat keledainya. Apa gitu? Ciami ini keledai. Apa gitu? Tidak. Keledainya ya tetap aja kluntuk. Ya. Saudara maukah saudara menjadi keledai yang ditunggangi oleh Yesus? Kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Saudara bekerja dengan keras. Saudara mungkin diolok-olok, bodoh kamu, lamban kamu, dan sebagainya. Diam aja kan. Saudara taat, orang juga enggak seneng kan? Tetapi ketika orang memberikan kemuliaan bagi Yesus, apakah saudara mau menjadi seperti keledai berkata, saya sudah bersuka cita, bersyukur karena Yesus mau memakai saya. Yesus mau menggunakan hidup saya untuk membawa sungguh rencana Allah boleh digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita bangkit berdiri, angkat roti di tangan kanan kita. Bapa di surga, kami menguji hati kami. Jika Tuhan menjumpai ada dosa-dosa pelanggaran, kesalahan, kami lakukan dengan pikiran, perkataan, sikap hati, perbuatan. Ada kesombongan, ada pemberontakan, ketidaktaatan. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Jika hari ini juga Tuhan kami membawa kekecewaan, sakit hati, ada luka-luka di dalam hati kami. Kami mau buang, kami mau lepaskan semuanya itu. Supaya kami boleh berkenan dan dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hiramatakaya rawarabasyatakaya rawarawarabasyatakaia. Tuhan Yesus, kami memegang cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biar kami tidak lupa, melalui perjamuan kudus kami selalu mengingat akan pengorbanan Kristus. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan dosa-dosa kami. Tubuhmu yang terpecah-pecah menggambarkan Tuhan betapa berat penderitaanmu. Engkau tanggung semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari letakkan cawan anggur saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Mari angkat suaramu sembah. Sembah, sembah Yesus. Untuk pengorbananmu, untuk tubuh dan darahmu. Siana ya Rama ya rawa 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 rabase. Haleluya. Haleluya Lord. Siana ya rawa rawa. kuasa darah-Mu. Sekarang Tuhan, kami rindu membawa persembahan yang terbaik, mengembalikan persepuluhan di minggu yang pertama.
bahwa kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang taat. Kami berdoa supaya gereja Happy Family Center diberkati Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani juga boleh mendapatkan kecukupan di dalamnya. Tidak kekurangan. Terima kasih. Kami juga percaya jika kami memberi Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara bisa memberikan ya lewat QR, ini di belakang kursi juga ada. Atau nanti waktu turun bisa memberikan, ada masukan amplop, bisa memberikan persembahan. Baik saudara, untuk minggu depan kita tetap akan ada ibadah onsite ya di Rich Palace. Saudara bisa menghubungi kontak person Bapak Bani ataupun Ibu Juniana, atau saudara nanti bisa langsung kasih tahu yang di bawah ya bagian absen, saya hadir lagi ya. Saudara bisa ajak teman-teman, masih banyak kursi yang bisa ditempati. Saudara kita ibadah satu kali dulu ya di Rich Palace jam 10 supaya benar-benar saudara kita juga memberikan satu sarana untuk jemaat yang rindu sudah untuk boleh beribadah melalui tatap muka. Saudara, ibadah di Happy Family juga dilakukan live streaming dan ada YouTube-nya ya. Saudara bisa dapatkan, bisa subscribe di YouTube Happy Family Center. Saudara bisa subscribe dan bisa mendapatkan program-program di Happy Family Center. Doa pagi saudara dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Nah ini saudara ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube jam 4.30 sampai 5.30. Kami sudah melakukan dari tanggal 6 November loh saudara ya, puji Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, saudara Tuhan kerjakan lewat doa pagi ini. Ya. Jadi 4.25 sudah mulai dibuka, saudara Zoom-nya, YouTube-nya, dimulai dengan membaca kitab Amsal sesuai dengan tanggal harinya ya. Karena Amsal itu ada 31 hari. Lalu setelah itu ada pujian penyembahan dan kemudian ada firman Tuhan, ada doa syafaat. Silakan saudara bisa ikut. Saudara berkata, saya nggak bisa doa bangun pagi, doa minta sama Tuhan. Nanti pasti dibangunin, ya. Yang penting niat. Lalu saudara kalau ingin lihat YouTube-nya bisa kapan aja. Ya, saya menyampaikan firman. Jadi saudara bisa lihat di YouTube doa pagi. Lalu kemudian saudara kita juga ada program ladies yang disebut Inspirational Moment. Ya, ini sudah yang ketiga ya. Sudah bisa lihat juga di YouTube, bagus-bagus saudara, bentuk talk show ya. Sehingga masa-masa yang sulit ini kita juga mau tetap dikuatkan. Nah untuk Inspirational Moment yang keempat ini ya, akan diadakan tanggal 17 Maret jam 10 sampai jam 11, narasumbernya adalah Sari Simorangkir. Temanya Worship to Heal, menyembah itu untuk menyembuhkan. Rohani kita, jiwani, jasmani. Jangan sampai saudara kita saking takutnya corona, sampai tidak menyadari corona rohani. Ya. Lalu kemudian mundur teratur, saudara rohnya sampai kering, kerontang. Lama-lama Pak, mati loh saudara kalau saudara tidak mengupayakan. Jaga imun kan katanya, rohani pun harus dijaga. Ya, itu sebabnya upayakan saudara, untuk kita tetap connection ya dengan Tuhan bersama-sama. Lalu kemudian juga ada kata hati, nah ini juga program yang baru, saudara sudah dilakukan 2 kali, 2 minggu sekali ya. Mungkin belum sempat itu posternya nggak apa-apa. Sudah bisa lihat juga di Happy Family, sudah akan dapatkan program-program yang menguatkan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Selalu bersyukur ke Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, Kau Bapa.
negara kami. Pulihkan ya Tuhan, secara politik, secara ekonomi. Tuhan, demikian juga Tuhan secara sosial. Biarlah vaksin yang dilakukan, sudah dilakukan untuk lansia, dan sekarang masuk ke tokoh-tokoh agama dan yang lain-lain. Kemudian akan merata seluruh warga negara Indonesia boleh mendapat vaksin. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan. Berkati gereja Happy Family Center, Tuhan. Berkati sinode Happy Family Center. Berkati Happy Family School, STT Happy Family, Prima, Rosco Radio. Berkati Tuhan, semua ada di tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang sungguh memelihara jiwa-jiwa jemaat Happy Family Center ini. Tuhan sendiri boleh mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani Tuhan seperti Tuhan menunggangi keledai. Biar kami boleh menjadi keledai-keledainya Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita mengaminkan setiap kata berkat. Kita percaya yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus, yang berbeban berat dilepaskan. Sungguh yang kekurangan diberkati, Tuhan buka tingkap langit. Yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, Tuhan akan beri jalan keluar. Kerohanian kita akan diangkat, tidak turun tapi terus naik. Di tengah segala pergumulan persoalan, kita tahu Allah yang kita sembah pasti mendatangkan kebaikan melalui setiap persoalan pergumulan hidup kita. Mari kita aminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayanan, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.